kita masih membicarakan perkembangan dari penyidikan terhadap kematian dari Brigadir J. Masih bersama tim pengacara dari keluarga Brigadir J, Bang Nelson Simanjuntak, dan juga ada Pak Bekto Suprapto, mantan Wakabareskrim, dan juga Bang Reza Indragiri, seorang psikolog forensik. Saya ke pertanyaan tadi, Bang Nelson, tidak ada jaminan bahwa 25 orang yang diduga mencoba menghalangi penyidikan ini adalah seluruhnya gitu. Dalam proses yang masih berjalan dan tampaknya memang masih panjang proses ini sampai ke putusan pengadilan nanti. Tidak ada jaminan tidak ada lagi orang yang mencoba menghalangi penyidikan atau menghalangi terbukanya seterang-terangnya apa yang terjadi dalam insiden 8 Juli lalu. Bagaimana ini bisa dipastikan bahwa kalaupun ada upaya maka tidak akan pernah berhasil untuk menghalangi penyidikan yang sedang berlangsung, terutama dari keluarga yang paling berkepentingan, Bang Nelson. Baik, dari sudut kepentingan dulu kami bingkai ya. Nah ini jelas kalau sudah bisa kita lihat, pegang, paham beredarnya skep dari Kapolri, kami akan meneliti siapa melakukan apa. Dari mulai kita lihat ada bintang 3, melati 3 dan sebagainya. Apa perannya dari hasil-hasil maupun pemeriksaan atau BAP nanti kita peroleh, baru teori-teori hukum pidana itu berjalan. Mana yang menjadi dader, mana yang jadi mededader, medeplikten, jabatan-jabatan itu nanti akan terjalin, terungkap. Kenapa? Karena kalau sampai hari ini kan global, masih hanya satu orang. Satu orang ini juga prajurit Bayangkara 2 lah kita sebut ya, paling low level. Dia akan mengatakan sesuatu bahwa pasal yang dikenakan kepada dia antara lain Junto 5556 disebut mereka yang melakukan. Ada lebih dari satu. Tentunya pengungkapan ini perbuatan yang bisa kita artikan persekongkolan. Nah tentu baik yang di 56 sengaja memberikan bantuan. Kita bisa lihat sudah berubah total. Dari yang kami tidak terima tembak-menembak, akhirnya berubah jadi kasus pembunuhan. Ini clear, 1. Baru kedinasan, penguburan, clear 2. Harapan untuk pidana, Seraf Barpaid yang kita harapkan memiliki pro justitia. Inilah tentunya dan dilengkapi skep tadi. Siapa berperan apa, dan karena sudah mereka tidak memiliki jabatan struktural, saya lihat itu fungsional dan bebas, tinggal tidak ada lagi punya pressure group, tidak punya tekanan lagi, dan tentunya seperti tadi, tidak ada diskriminasi yang punya bintang atau non-bintang yang harus diangkat. Inilah Kapolri dan jajarannya sudah melihat nyata selama hampir sebulan penuh. Ternyata pintu masuk untuk bertindak lebih lanjut bahwa kriminalitas terhadap pembunuhan Brigadir Joshua sudah terbuka. Demikian. Adakah kekhawatiran bahwa ada tadi mengucapkan juga Baradae ini kalau kita lihat dalam pangkat kepolisian memang dalam posisi pangkat terendah dalam kepolisian. Orang-orang yang mungkin nama-nama yang ditanyakan pada dirinya sebagian besar tentu berpangkat di atasnya. Adakah kekhawatiran, ada keraguan dari Baradae ini untuk mengungkap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di atasnya, apalagi kalau jauh di atasnya, atau merasa bahwa sedang mengkhianati mungkin rekan-rekan, terutama mereka yang justru pangkatnya jauh di atasnya. Adakah kekhawatiran itu? Saya adopsi dulu kepemilikan punya Pak Reza ini. Ini masuk ke ranah psikologi. Alat-alat canggih sudah dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia, intelijen, crime investigasi, lie detector. Jadi tidak ada bahasa keraguan-raguan bagi kami keluarga dan penasihat hukum. Tinggal pengakuan terasti dari Baradae yang tentunya ini tidak hal yang sulit. Kalau mau melihat, memutar lagi video lama, TKP dan sebagainya, di mana untuk tembak-menembak itu, berarti lebih dari satu. Dari sana, langsung
siapa peran serta, siapa temanmu, siapa rekanmu, siapa yang ada di rumah itu, adakah jenis kelamin yang berbeda, dan lain sebagainya. Ini cukup banyak unsur-unsur, alat bukti yang bisa diharapkan membuat terang benderang. Sekali lagi, kalaulah peran Baradae yang dipertanyakan ke kami, saya pakai bahasa Latin, if I were you, silahkan saudaraku, bersuaralah, wujudkan kebenaran dari Sri Barata yang kau miliki selama ini. Terima kasih. Oke, Bang Reza mungkin mau menggambarkan mengenai kemungkinan keraguan atau keengganan untuk mengungkap karena ini adalah itu tadi posisi terbawah dan harus membicarakan ataupun melaporkan orang-orang yang sebenarnya selama ini menjadi atasannya, berada di pangkat di atasnya, bahkan jauh di atasnya. Bisakah ini didobrak dan benar-benar meyakinkan Baradae untuk mengungkap apa yang ia ketahui? Sejujurnya saya sempat merasa mulai ngeri ketika mulai ada peringatan jangan berasumsi, jangan berspekulasi. Tapi lapang dada saya ketika mendengar pernyataan Pak Menko Polhukam langsung yang mengatakan, dan saya yakin ini bukan spekulasi, ketika beliau menggunakan istilah psikohierarki dan psikopolitik. Sah sudah bahwa ternyata berkepanjangan proses pengungkapan kasus ini tampaknya bukan terkendala oleh teknis investigasi. Tapi ada faktor-faktor non-teknis, tegasnya faktor-faktor organisasi dari dalam tubuh Polri sendiri yang berusaha membelokkan ke sana, yang berusaha menyimpangkan ke sini. Nah, psikohierarki dan psikopolitik yang diutarakan oleh Pak Menko Polhukam mengingatkan saya pada istilah code of silence atau kode senyap. Tidak hanya berlangsung di satu atau dua institusi kepolisian saja, tapi ini merupakan sebuah fenomena subkultur menyimpang yang memang ditandai oleh kecenderungan sesama personel polisi untuk menutup-nutupi kesalahan atau aib mereka. Dan juga psikopolitik berkaitan dengan adanya klik atau geng atau subgrup di dalam organisasi kepolisian itu sendiri. Jadi ada katakanlah ada sub mabes di dalam mabes itu sendiri. Nah, kita memang menunjukkan bahwa code of silence atau kode senyap dan klik-klik yang ada di dalam organisasi kepolisian itu sering sekali bertolak belakang dengan arah dan kebijakan resmi organisasi. Mereka seperti menjadi duri dalam daging, menjadi pengganggu. Alhasil, ini merupakan agenda besar ini bagi Pak Kapolri khususnya. Kenapa? Karena ketika beliau pasca dilantik sebagai Kapolri, mengutarakan sekian poin tentang komitmen Kapolri. Bukan komitmen Polri, tapi komitmen Kapolri. Dan salah satunya adalah meningkatkan soliditas internal Polri. Alhasil, PR bagi Korps Tribrata bukan hanya mengungkap kasus ini, bukan hanya pada aspek pidananya, tapi bagaimana melakukan pembenahan organisasi secara besar-besaran guna mengikis kode senyap dan basmi kalau mungkin berbagai klik-klik yang mengganggu di dalam institusi kepolisian itu sendiri. Masyarakat tampaknya tidak bisa berbuat banyak terkait dengan dua masalah ini. Sungguh-sungguh marwah pimpinan Polri dan Presiden Republik Indonesia yang akan bisa menjadi penentu seberapa jauh kode senyap dan klik-klik di dalam organisasi Polri bisa dikelola dengan semaksimal mungkin. Oke, Pak Bekto, mungkin secara psikologis sebenarnya yang cukup jelas kan sebenarnya arahan Presiden dan Kapolri. Bagaimana bisa menyelamatkan nama institusi kepolisian. Kita tahu bahwa kepolisian ini tidak hanya terdiri dari segelintir orang yang terlibat dalam kasus ini, tidak hanya terdiri dari 25 oknum kepolisian yang diduga mencoba menghalangi penyidikan, tapi ada ratusan ribu yang lain begitu, dan ini seharusnya tidak mewakili seluruhnya gitu. Sehingga untuk membuat kasus ini terang benderang itulah cara untuk menyelamatkan nama institusi gitu Pak Bekto. Tapi bisa saja ada mereka yang terlibat di sini merasa bahwa dengan narasi yang tepat ini yang akan menyelamatkan nama institusi, bukan dengan membuka seterang-terangnya, justru ini yang akan mungkin mencoreng nama institusi, dan inilah yang mungkin menghalangi informasi atau fakta seterang-terangnya untuk keluar karena semangatnya sama gitu Pak Bekto, saya gambarkan.
yang ingin terang-terangan semangatnya menyelamatkan institusi, tapi yang ingin keluar dengan narasi yang sudah dibentuk ini juga mencoba dalam tanda kutip menyelamatkan nama institusi begitu. Bagaimana agar ini tidak terjadi, bagaimana agar benar-benar keadilannya yang didapatkan baik oleh keluarga maupun oleh masyarakat juga yang berkepentingan terhadap institusi Polri, Pak Bekto? Ya, dua hal saya ingin menjawab. Yang pertama kaitannya dengan pekerjaan penyidik. Pekerjaan penyidik itu ya adalah mengungkap fakta sebanyak mungkin sehingga nanti dapat ini kasusnya ini akan dibawa kemana. Itu bergantung kepada fakta. Semua teori, semua asumsi, semua opini itu semua kalah dengan adanya fakta. Dan penyidik ini adalah tugasnya sebanyak mungkin mengumpulkan fakta. Tadi sudah saya sampaikan, manusia boleh bohong, manusia boleh lupa, manusia boleh menutup-nutupi dan sebagainya. Tapi ya di dalam penyidikan ya itu tidak hanya bergantung pada pengakuan. Ya, tadi kalau Pak Nelson Simanjuntak yang penting ini pengakuan, bukan dalam scientific crime investigation pengakuan itu tidak terlalu penting. Ya, meskipun masih banyak polisi yang mengejar pengakuan, itu tidak terlalu penting, tapi adalah dibuktikan secara saintifik. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah kasus ini bisa dijadikan momentum, ya, bisa dijadikan momentum untuk polisi diajak menjadi lebih baik. Ya, kalau mau berpikir politik, ya, ini memang sudah sangat memalukan. Terlalu terlambat menangani ini, terlalu terlambat menetapkan tersangka. Tapi sudah, yang penting ini sudah sudah diumumkan Pak Kapolri, kita apresiasi. Sekarang tinggal langkah tegap. Penyidikan jalan terus dan dijadikan momentum untuk polisi lebih baik lagi dari yang sekarang. Oke, ini dijadikan momentum dan contoh, terutama dengan perhatian yang begitu besar dari masyarakat juga. Saya kembali lagi ke Bang Nelson. Bang Nelson, sebenarnya ada satu hal yang selalu masih menggantung terutama mungkin dari saya gitu, Bang Nelson, mengenai satu adalah apa yang saat ini kita lihat tampaknya memang ada pembunuhan yang dilakukan ya secara sadis gitu. Tapi apa alasannya? Itu yang sebenarnya sampai sekarang rasanya belum terjawab juga. Kalau sampai saat ini kan banyak yang terutama dari Pak Ferdy Sambo yang mengakui adanya pelecehan. Lagi-lagi ini juga kan akan harus dibuktikan gitu. Tapi di luar itu apa alasannya gitu? Dari tim pengacara dari Anda juga meragukan mengenai adanya pelecehan tersebut. Lalu apa alasannya? Motivasinya apa kalau sampai terjadi insiden ini? Apakah ini sudah terjawab dari pihak keluarga? Belum iklan ya? Baik. Ini panjang lebar ini. Saya kutip kembali nih sama Pak Bekto yang sudah melengkapi. Harusnya bagi kami ini tetap peran penyidik yang membuka tadi beliau katakan seluas-luasnya. Di samping alat bukti pengakuan dan sebagainya, alat teknologi. Nah, kami melengkapi. Kami akan mengikuti seiring sejalan apa yang dilakukan ini. Apakah ini masih on the track atau tidak? Kami kan seperti dikatakan, baik itu saran menunggu, sabar, dan sebagainya. Dan dengan tidak mendahului dan tidak juga menduga-duga, presumption of innocence, dan hal-hal teknis lainnya. Tidak menghilangkan alat bukti, tidak hal lain. Kami tetap konsisten dari laporan hari pertama yang sudah kami sampaikan bersurat-surat resmi kepada lembaga penyidik. Demikian. Saya kembali lagi ke pertanyaan tersebut, Bang Nelson. Apakah dari keluarga sendiri sudah jelas mengapa sampai anak mereka, saudara mereka ini kehilangan nyawanya? Apa motifnya? Apakah ini sudah jelas bagi keluarga? Satu, ini anak baik. Ya, sampai hari ini kami harus katakan ini anak baik. Kenapa? Kalau ada hari-hari kebesaran Polri di Jambi, dia terpilih. Kalau nama sekarang ya dari Brimob, sniper lah. Terkirim. Yang kedua, langsung di top level. Ini dan hampir 2 tahun. Ini loh sebagai bukti mengawal yang kadang kala siapa yang dikawal kita sudah pahami. Kadang ibu itu, kadang bapak itu. Baru yang ketiga, dugaan yang diberikan adalah tembak-tembakan dan unsur pelecehan seksual.
Ini dia. Ini yang bagi keluarga besar yang sempat dikatakan aib, kami tidak terima. Senyatanya tidak terima. Hingga kami bersurat kembali. Apa hasilnya? Yang ketiga, tentunya ini final beautiful action. Begitu dikebumikan, pada hari yang ketiga, diotopsi, dikebumikan kembali suatu peristiwa momen bagus. Berkali-kali ini kita melihat bendera sang saka merah putih menyertai dia, hingga almarhumi bundanya merangkul itu bendera 1 meter saya di kejadian di kuburan. Anakku, kau sudah jadi merah putih milik negara. Inilah yang menjadi momen penting. Kalaulah ini aib, buktikan. Kalaulah ada persekongkolan, saya akan berandai-andai. Kalau waktu itu saya pacaran, mana ada pacaran bertepuk sebelah tangan. Di pihak kita sudah memberikan momen-momen keterangan. Di pihak lain sampai hari ini masih stres, masih bagaimanapun. Sampai kapan kita menunggu titik terang daripada kebenaran ini akan terjadi. Pada waktunya, orang tua yang budiman mengatakan bangkai akan terungkap. Dan tidak ada sebuah bahasa Latin, saya kutip, pitu batu martidi tada si tahun nadok-dok. Yang artinya beban itu bukan hanya di Baradae. Mari kita ungkapkan penyidik yang sudah profesional dan presisi lebih lanjut. Makasih. Oke, baik, saya ke Mbak Reza. Lagi-lagi bahwa sebenarnya ini selain menjelaskan peristiwanya, memang harus terjelaskan juga apa alasan dari terjadinya insiden tersebut. Ini yang tampaknya masih belum sepenuhnya jelas, apalagi kalau tadi dari tim pengacara keluarga mengatakan bahwa ini sangat keberatan dengan tuduhan adanya pelecehan seksual. Ini juga yang tampaknya harus dibuktikan apakah hal itu ada, dan itu yang dikatakan oleh pengacara dari Ferdy Sambo yang dialami oleh istri Ferdy Sambo yang hingga saat ini masih merasa trauma. Nah, kalau memang hal ini masih lagi menunggu pembuktian, apakah selain kejadian dan kronologi kejadian, motif ini memang harus sangat-sangat jelas, dan apakah motif ini akan bisa membedakan kemana arah kasus maupun sampai ke pasal yang digunakan nanti, Mbak Reza? Perbincangan tentang motif itu memang seksi, dibumbui oleh film-film Hollywood, dan teman-teman psikologi juga sangat terobsesi untuk menjawab pertanyaan tentang mengapa. Tapi terkait dengan pembuktian pasal 338 dan 340, sesungguhnya motif tidak terlalu penting benar. Ya, tidak terlalu sangat mendasar, seolah-olah kalau motif tidak terungkap maka tidak bisa dibuktikan pasal 338 dan 340. Tidak. Fokusnya pada perilaku. Jadi motif barangkali penting untuk kepentingan rehabilitasi, barangkali penting untuk masalah restitusi dan kompensasi, tapi terkait dengan pembuktian 338, 340, pembunuhan ataupun pembunuhan berencana, motif sesungguhnya tidak terlalu penting. Tapi oke lah, sekarang kita coba ikuti bagaimana masyarakat sangat antusias berbicara tentang motif. Jadi Bang Nelson sudah menyebut-nyebut adanya dugaan pelecehan seksual. Mari kita pahami bahwa kejahatan seksual itu adalah kejahatan yang serius. Ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, dari seluruh korban, tanda petik hanya 15% saja yang kemudian mengalami guncangan trauma hebat. Tapi kalau kita bicara kejahatan seksual, dari seluruh korban 80% diantaranya akan mengalami guncangan yang sangat-sangat dahsyat. Data satu ini saja menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita memberikan simpati, mengulurkan hati kepada para korban kejahatan seksual. Terlebih bagi mereka yang mengalami guncangan kejiwaan. Tapi dengan segala hormat, dari sudut pandang keilmuan, muncul pertanyaan. Lazimnya pelaku kejahatan seksual akan mengincar sasarannya di wilayah, di zona yang menjadi daerah kekuasaannya. Sebabnya istilah kiasannya adalah predator, pemangsa. Pemangsa tidak akan berburu mangsa, berburu korban, berburu sasaran di luar zona kekuasaan. Pelaku kejahatan seksual memang penuh kalkulasi. Dia harus pastikan semestinya di situ tidak ada para saksi. Di situ tidak boleh ada CCTV. Di situ harus bisa ditutup akses bagi calon korban untuk melarikan diri.
Di situ harus tersedia sekian banyak alat yang bisa digunakan untuk menghilangkan barang bukti. Semestinya demikian kata teori. Alhasil, dalam kasus kejahatan seksual secara umum, yang ingin saya katakan secara umum tidak spesifik kasus per kasus, bisa kita bayangkan bahwa sekali lagi kejahatan seksual atau pelecehan seksual memang lazimnya dilakukan di daerah kekuasaan si pelaku. Sekarang kita balik. Bagaimana kalau kemudian entah kasus apa itu secara spesifik ketika ada peristiwa kejahatan seksual yang dilakukan di luar pakem? Ya. Mungkin ada sekian banyak orang yang berpotensi sebagai saksi. Akses melarikan diri juga ada. Nah, yang ingin saya katakan adalah silakan dicek juga secara saintifik, dicek juga secara keilmuan, dicek juga dibandingkan dengan berbagai macam hasil penelitian. Apakah perilaku kejahatan seksual sedemikian rupa terjelaskan atau tidak dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Tapi kembali harus saya tandaskan. Jadi kejahatan seksual pada umumnya tetap harus diberikan hukuman berat kalau memang betul-betul berstatus sebagai korban. baik, terima kasih Mas Reza. Ini mungkin membentuk ini juga perspektif kita juga mengenai hal tersebut, dan tentu saja kejelasannya akan ada di mata hukum. Lagi-lagi berdasarkan dengan bukti saintifik, bukti ilmiah. Demikian waktu yang kita miliki pada pagi hari ini. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami Pak Bekto, Bang Nelson, dan juga Bang Reza. Terima kasih atas insight-nya pada pembincangan kita pada pagi hari ini. Salam sehat untuk semuanya. Selamat pagi. Makasih Bang Reza. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kru Besto. Terima kasih.